Roy Suryo dinyatakan bersalah telah menyebarkan informasi yang bertujuan menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian semua dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Sudah sepantasnya Mahkamah Agung menghentikan drama Prapit yang terus diajukan oleh sosok Roy Suryo dan Dr. Tifa ini teman-teman. Terlebih diketahui Prapit yang diterima yang diajukan oleh Roy Suryo hanya Prapit tahap pertamanya saja. Prapit tahap 2, tahap 3, tahap 4-nya sudah resmi ditolak oleh majelis hakim atau tidak dikabulkan teman-teman. Terlebih Roy Suryo juga sempat-sempatnya menanggapi terkait dengan tantangan Pak Jokowi untuk masuk dalam sidang pokok perkara dengan ungkapan-ungkapan yang cukup mengejek atau merendahkan Pak Jokowi teman-teman. Padahal pembebasan bersyarat yang diputuskan oleh pihak kepolisian kepada Roy Suryo ini dengan syarat untuk tidak membuat gaduh terkait polemik ijazah ini atau tidak membuat framing hoax kepada masyarakat untuk membenci Pak Jokowi. Namun kita ketahui sosok Roy Suryo ini terus berkoar-koar di hadapan media sosial, di stasiun acara televisi dengan semua klaim-klaim abal-abalnya itu untuk merendahkan dan menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ya beberapa tayangan berikut ini. Di peradilan, kan begitu ya. Gitu nah, ketika bertarung, nah kan nggak mau tuh. Kita ini kan negara hukum, bertarung di peradilan. Jangan juga nanti ketika dalam proses peradilan kita percaya dan meyakini yang menjadi putusan hakim lah yang menjadi pegang kita. Ketika memang itu sudah diputuskan, nanti gitu ya, jangan lagi membangun narasi yang lain kan gitu loh. Karena membangun narasi bisanya di luar pengadilan. Iya. Kalau di pengadilan tadi saya bilang kita bicara fakta di persidangan. Publik kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Roy Suryo yang disampaikan itu aja, dan ternyata dasarnya ijazah palsu. Memang bukan ijazah Pak Jokowi. Tapi Pak Mardi, kenapa Anda juga bisa mengatakan sebentar? Memang Pak. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan. Anda juga bisa melihat ini orang sekilas. fotokopian terus di print. Ijazah Pak Jokowinya ada. Iya, itu makanya. Kemarin di Polda itu. Nah, makanya yang dia lihat itu palsu itu yang di Polda itu. Katanya dia di Jember, Solo. Yang diteliti ini. Ya Ya pasti palsu lah, bukan ijazah Pak Jokowi. Ijazahnya Kalau palsu. ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di penyidik. Jadi logikanya sakit ini. Kita dicederai loh logika kita. Andi Aswan mengatakan ini asli. Andi Aswan, ketua Jokowi Mania, jadi mengatakan ini asli. Mas Roy kalau mau diteliti lah yang asli. Loh lah ya, ini Andi Aswan bilang asli. Itu yang asli. Ini Andi Aswan bilang asli. Lah makanya Andi Aswan kalau di persidangan begini, kalau di persidangan kasihan dia. Bapak-bapak gantian dong. Agak lucu ya. Jadi kita selama ini meributkan asli penelitian ijazah yang memang ijazah fotokopian, bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Ini yang duluan. Makanya ini kan yang tadi. Ini saya upload yang apa ini? Ini tulisannya apa? Itu tulisan orang. Lah ya asli kan? Makanya dia bertanggung jawab. Kenapa patokan itu? Asli. Sebegitu. Kalau nggak asli, dia masuk. Seorang Roy Suryo bisa percaya dengan apa yang begini. Iya, jadi makanya sorry Mas, pinjam. Berarti si Kesunarta melegalisir Agustus 2025. Sebenarnya Mas Roy ini omong-omong mau ngomong apa? 2025 bulan Agustus, ijazah aslinya ada di mana? Tanggal 23 Juli, seluruh pemirsa bersiara buktikan katakan 23 Juli 2025 ijazah itu sudah disita Polda Metro Jaya. 23 Juli 2025. Kalau kita melegalisir ijazah Mas Aiman, kita harus bawa ijazah aslinya atau enggak? Bawa. Harus bawa. Berarti si Kesunarta melegalisir Agustus 2025. Berarti si Kesunarta melegalisir itu dia pakai ijazah aslinya atau tidak? Dia lihat atau enggak? Kemarin itu dijelaskan. Nah, kalau ijazah aslinya berarti ada pinjem pakai dari Polda Metro Jaya, harus ada catatannya. Tapi sebenarnya saya mau tanya dulu, emang ada ijazah legalisir tahun 2000? Ada, saya lihat. Firman. Untuk apa Pak Jokowi ijazah legalisir tahun 2020? Oh, Pak Jokowi nggak pernah menceritakan itu? Kalau nggak merasa berarti bohong.
Sebelum Mas Roy Gambar. Mas Roy mengatakan bohong. Ya bohong kan? Sebenarnya Mas Roy ini omong-omong mau ngomong apa? Saya ingin Mau ngomong apa? Saya nggak ngerti. Kita kan Ijazah. berbicara. Tadi sudah ditanyakan, apakah yang disampaikan ini menyampaikan Mas Roy mau menyampaikan ijazah Pak Jokowi palsu? Tidak. Apakah Roy adalah kuasa dari Bon Jovi? Saya nggak tahu. Kan gitu. Apa ini? Roy Suryo ini? Ijazah. Ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Pangkal tolaknya itu karena kebenci. Sekarang apaan? Banyak kasus kan Prof, apalagi soal menyinggung soal proses-proses hukum yang sudah ditangani Polri. Apaan? Contohnya? Prof mau bahas dari yang mana dulu nih? Ya. Enggak, yang paling hangat apa? Oke, kalau menurut Prof deh, apa yang paling gaduh saat ini yang ditangani Polri? Apa ini? Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu ya harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Gak kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan, sama-sama irasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029, maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Misal dipidanakan, apa akan berhenti? Buktinya, siapa namanya yang sudah keluar penjara? Bambang Tri, terus saja dia. Jadi nggak selesai-selesai. Saya ketua MK 2004. Oke. Itulah pertama kali perselisihan hasil pemilu diselesaikan di pengadilan, Mahkamah Konstitusi. Waktu itu isu ijazah palsu ini banyak sekali. Karena syarat menjadi anggota DPRD waktu itu tamat SMP. Karena banyak kasus, maka untuk sesudahnya 2009 syarat caleg itu ditingkatkan jadi tamat SMA. Nah itu 2004. Kemarin 2024 ketika pilkada udah selesai, banyak perkara dibawa ke MK, ada 40 kasus yang kemudian disidang substantif sesudah yang lain-lain di NU dan sebagainya. Dari 40 kasus itu masih ada 7 berkenaan dengan ijazah palsu. Gak kelar-kelar. Maka selama 20 tahun, bayangkan tidak berubah peradaban peradilan kita, peradaban pemilu kita, berkutat di sekitar ijazah. Maka kesimpulannya ijazah itu adalah cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi kalau caleg sama caleg yang ini, calon kepala daerah saling ini, ijazahnya dipersoalkan untuk meruntuhkan wibawanya supaya dia kalah. Jadi itu terjadi. Sampai 2024 masih kayak gitu. Nah, jadi motif politik di balik isu ijazah ini menjatuhkan lawan politik. Yang kedua, ini ada kaitan dengan kualitas administrasi negara kita. Di semua institusi publik kita ini, kualitas administrasinya buruk. Buruk. Nah, kadang-kadang faktanya memang ini orang lulus. Tapi kertasnya amburadul. Atau tulisannya, misalnya Jimli As-Sidiki. Dulu ditulisnya pakai egrek, sekarang kie. Nah, itu dipersoalkan sebagai ijazah palsu. Banyak kasus kayak gitu. Nah, jadi menurut saya kasus ini harus kita selesaikan segera. Nah, tapi harus ada kesediaan para pihak ini untuk coba kita mengarahkan perhatian kita ke masa depan untuk membangun bangsa yang berhasil maju, adil, sejahtera, dan apalagi menjelang Perang Dunia Ketiga. Masa kita masih sibuk ngurusin ijazah gitu loh. apa salah dan dosaku?
Opung Parmela, kami nggak sudi kau pakai topi lambang kepala banteng. Ini bukan banteng. Ini kerbau merah putih. Tadinya gambar ini biar tahu kalian, warnanya hitam, moncongnya warna putih. Gak tahu entah kenapa seiring berjalannya waktu, berubah dia. Kepalanya merah, tanduknya putih. Bertransformasi dia. Artinya apa, Opung Parmela? Kalian artikan sendiri. Kalian sudah pasti mendefinisikannya. Masa harus dijelaskan Opung Parmela juga? Udah gue bilang dari kemarin, banyak di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana, ya. Orang pecinya hitam, bajunya merah, lambang kepala banteng, tapi isi hatinya isi hati Bapak Jokowi. Di dalam hatinya bukan ketua umum, tapi Jokowi. Begitu juga biar tahu kalian, akan banyak ya kepala banteng warna hitam, moncongnya warna putih, akan berganti warna, kepalanya merah, tanduknya warna putih. Hitamnya nggak ada, Opung Parmela, ada biji matanya. Untuk saat ini belum berganti dulu jadi gajah. Bentuknya masih sama. Warnanya sedikit demi sedikit mulai berubah. Jadi tahu enggak kalian, ya kan? Ku bilang sama kalian, ya, ini adalah nyata-nyata, nyata betul, ya. Karena apa? Ya, banyak sekarang pakar politik, ya ini pakar politik loh, bukan pengamat politik. Beda. Aku nggak terlalu suka mengutip kata-kata dari pengamat politik yang sebetulnya pengamatannya perlu dia amati. Tapi para pelaku politik atau lebih tepatnya politisi menilai bahwasanya orang yang paling terganggu dengan keadaan Bapak Joko Widodo turun gunung ke daerah-daerah adalah PDIP. Ya, ini Rio Petris Kapela juga mengatakan nih, kalian dengarkan. Nah, tapi poinnya adalah apakah ini terjadi gesekan antara Prabowo dan Jokowi? Menurut saya bukan karena turun itu. Bukan karena faktor silaturahmi maka terjadi gesekan, enggak. Terlalu sederhana kalau melihatnya itu. Jokowi turun kencang begitu maka terganggu adalah Prabowo. Menurut saya lebih terganggu itulah PDIP, Pak. Ya. Daripada Prabowo soal bertemu ya. Soal turunnya. Oke. Tapi terganggu itu ada ketergangguan itu bukan faktor itu. Jadi ada faktor X lah. Kalau turun yang lebih terganggu PDI. Bukan Prabowo. Ya. Karena turun itu kan terbuka. Satu hal bahwa Jokowi tidak akan mungkin bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Tidak akan tidak seperti Trump yang turun kemudian untuk menjadi presiden yang kedua kali. Turunnya Jokowi itu berarti bukan untuk dirinya, untuk menjaga kekuasaan. Kalau tidak menjaga kekuasaan, apa Jokowi turun? Kan nonsen lah kalau nggak pakai dana cukup besar ya, untuk gitu. Pasti dampaknya kan ke partainya, PSI, ke Gibran, PSI atau Gibran. Sekarang misalnya dengan PSI membesar ya dalam survei hari ini SMRC dan sebagainya, itu boleh dicek itu siapa yang paling banyak dimakan oleh PSI. Ya, kita harus lihat dulu kimiawinya Jokowi itu tidak terlepas dari PDIP. Tinggal apakah termakan sedikit, apakah termakan banyak, itu soal lain. Tapi tidak mungkin Jokowi termakan suara PKS ya. Termakan jauh itu kimiawi. Beda kamar. Kimiawi paling dekat adalah PDI Perjuangan. Itu menurut saya maka buzzer-buzzernya selalu menyerang Jokowi soal turun. Nah menurut saya menyerang Jokowi buat turun itu nipu lah ini begini itu makin membesarkan Jokowi. Betul. Kenapa Bang? Karena logikanya. Pada waktu kita podcast dulu kita ngomong tipe Jokowi ini memang ini mungkin sudah turun dari sana ya, semakin dia diserang, itu makin membesarkan Jokowi. Itu makin mengentakkan orang yang suka kepada Jokowi marah, orang yang tidak suka pada Jokowi ditembak begitu senang. Yang suka sama Jokowi itu semakin suka, Pak. Dan itu jumlahnya bisa bertambah terus. Nah, tapi itu kan PDI dari sisi kepartaian, Bang. Sisi kepartaian. Kalau sisi Prabowo itu dia. Ya, beliau sendiri mengatakan beliau ini adalah mantan sekjen dari Partai Nasdem. Beliau sebagai seorang politisi lama, ya politisi senior, sudah bisa menilai bahwasanya ya yang termakan banyak itu adalah massa dari PDIP. Karena apa? Kimiawinya Joko Widodo adalah kimiawi PDIP. Gak percuma kan 25 tahun di PDIP. Iya. 25 tahun di PDIP biar tahu kalian. Jadi udah banyak orang-orang PDIP, pemilih PDIP, kader PDIP, politisi PDIP, DPRD PDIP yang hatinya mengarah kepada Bapak Jokowi. Udah gue bilang sama kalian,
di istana sana dan juga di ruangan sebelah sana, ya, itu ada pakai peci hitam, ya, bajunya warna merah, jaketnya warna merah, logonya kepala banteng. Tapi kalau kalian bedah isi hatinya, ya, di dalamnya ada tersimpan satu nama, Jokowi. Terbukti banyak sekarang kader-kader dan juga kepala daerah, baik yang aktif ataupun sudah tidak aktif, ya, itu jalan-jalan ke Solo. Kalian kira orang jalan-jalan ke Solo nggak pakai rasa? Hah? Itu pakai rasa, kawan, pakai rasa. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Rasa yang dulu pernah ada waktu tong sama-sama. Jadi orang yang bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik yang tatap muka ataupun tidak tatap muka, baik yang terdapat di dalam partai PDIP ataupun di luar dari partai PDIP, semuanya itu walaupun sudah lama tapi masih ingat rasa, kawan. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Sebentar lagi itu akan terjadi. Mereka akan lupa bahwa kayaknya aku pernah di PDIP ya. Tapi kok rasanya, kok aku makin cinta dengan Bapak Jokowi. Makanya beliau mengatakan buzzer-buzzer dari sebelah sana, ya, itu nggak tahu, tak dapat perintah, tak dapat inisiatif dari mereka sendiri, dan mereka inisiatif tapi diperbolehkan sama ketua umumnya, nggak tahu juga, ya. Selalu menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo, terlebih lagi ketika beliau turun gunung, ya. Biar tahu kalian, mau ada yang boneng, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai belangkon, ada yang gendut, ada yang cantik. Ya, itu menyerang terus karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo ini berbahaya. Jangan makin lama makin banyak yang dimakan. Nah, jangan makin lama nanti makin banyak pakai topi ini. Ini banyak ini yang bilang ini, Obu Parbela ini kita semakin saksi sama dia. Ternyata dia ini orang PDIP. PDIP nggak begini lambangnya, kawan. Jangan salah kaprah, ini kerbau merah putih. Kerbau merah putih. Kalau banteng liar. Kalau kerbau terarah dan digunakan untuk bekerja. Ya, dari tadi kan udah gue bilang terjemahkan sendiri. Kayak nggak tahu aja kalian. Ya, nah, ya, jadi macam-macam model buzzer-buzzernya biar tahu kalian, ya. Mulai dari yang halus, sopan santun, intelektual, sampai yang paling kasar ada. Berbagai macam varian. Ya, dan juga jujur aja gue bilang biar tahu kalian. Contoh ya. Contoh ada kemarin, aku nggak tahu ya buzzer mana ini ya, tapi kayaknya kemarin aku lihat sih, ya kayaknya pakai baju warna merah. Kayaknya kalau nggak salah lihat sih. Dikomentari ya PSI nggak datang katanya waktu ke NTT, buka matamu. Matamu picek. Ya lihat ini. Pada kemana? Kader-kader partai PSI, partai gajah ini. Yang mana ketumnya itu anaknya Jokowi dan di situ ada Jokowi. Emang Jokowi nggak ngajarin di saat negaramu lagi susah? Turunkan tuh kader-kader PSI untuk bantu tuh seluruh rakyat yang lagi terkena musibah. Ya, negara lagi tidak baik-baik aja. Kalian cuma duduk mingkem menonton. Dia lagi ngomong sama siapa sih? Pak Bestari Barus, tolong tuh Pak, ada yang nasihatin Pak. Dengarkan dulu keluh kesah dari ibu ini Pak. Itu kayaknya Bapak Barus itu bukan lagi di NTT, itu lagi di New Zealand. Kayaknya Bapak Bestari Barus kayaknya lagi di New Zealand dia itu. Lagi di Maldives, lagi jalan-jalan itu. Bu, lihat dulu Bu, Bapak Bestari Barus itu lagi di mana ya? Oh, lagi di Spanyol. Lagi di Spanyol nonton bola. Oh, iya. Hanya sibuk mengejar jabatan, hanya pengen kelihatan elitis. Tapi tidak peduli dengan kesusahan rakyat, tidak peduli dengan keadaan negara. Tuh, negara lagi berduka. Sebentar dulu Bu. Bu, Ibu ngomong negara lagi berduka. Ya kan, ngomongin masalah bencana NTT. Ibu kok masih di dalam kamar? Yang Ibu ceritain udah turun ke lokasi. Udah bagi-bagi sembako.
bawa beras, bawa mie instan, bawa susu untuk anak-anak kecil. Ibu masih di dalam kamar. Ngaca dong, Bu. Ngaca. Lapet. Beberapa daerah wilayah banyak terjadi bencana alam. Pada kemana kader-kader PSI? Jokowi nggak ngajarin. Bukankah katanya nanti 2029 akan membesarkan suara PSI? Buktikan, jangan hanya ngomong aja, jangan hanya ambisi politiknya, tapi tidak sama sekali pro rakyat. Hanya ngomong-ngomong doang, ya orang juga bisa. Kerja, nyata. Bu, bentar dulu, Bu. Ibu itu lagi pakai baju tidur kan? Ibu sekarang ini mau tidur atau baru bangun? Bu, kalau ibu baru bangun, Bu, saya harap ibu jangan cuma cuci muka, cuci otak, Bu. Kalau cuma cuci muka, gampang, Bu. Otak dicuci, Bu. Ngaca dong, Ibu. Kalau konten tuh sambil ngaca. Ibu lagi di mana? Ibu udah di NTT belum? Ibu masih di kamar ngomongin masalah orang PSI yang udah lagi turun di NTT. Begini, perlu beras. Perlu beras. Betul. Sudah. Hanya kali iya. Ini kan ada 2 ini. Ya, mana? Bapak lebih adil propos kalau memang tidak banyak. Yang penting merata. Iya, Bapak. Oh, ternyata Bang Barus ya, dia lagi bagi-bagi beras di Spanyol. Lagi bagi-bagi beras dia sama turis di Maldives. Oh, iya salah lihat ibu ini berarti Inilah adalah hari keberapa ya ketika kader PSI dari DPP ya itu turun ke lapangan. Aku tahu betul ceritanya ini. Mereka ya ingin membawa bantuan itu ke titik di sebelah sana. Tapi di tengah jalan ya mereka itu dihambat ya oleh masyarakat yang katanya tidak dapat bantuan. Akhirnya mereka memutuskan bantuan dibagi 2. Ya, karena apa? Mereka nggak bisa lewat begitu saja. Ya, mereka kirim bantuan ke sana, tapi mereka juga tinggalkan bantuan di sebelah sini. Ternyata ini di NTT bukan di Spanyol. Inilah orang-orang yang lebih mementingkan jabatan itu ya, Bu ya. Di saat ibu baru bangun tidur bikin konten, mereka udah turun ke lapangan, Bu. Aduh, ku bilang Bu, ya, ku bilang sama kalian, ya, ini, ya, memang mungkin betul, ya kan, PDIP, ya, secara struktur pusat, ya, mereka itu sudah datang, ya, lebih dulu dari partai yang lain di NTT. Tapi, ya, jangan itu menjadi satu kesombongan. Karena apa? Karena PSI, ya, sebelum kader dari partai dari pusat dari DPP turun ya di daerah sudah bergerak, di Manggarai sudah bergerak, di Flores sudah bergerak, di di Kota Kupang juga sudah bergerak untuk mengirimkan bantuan. Ya, lebih dulu mereka daripada DPP, daripada Ganjar, Ripka Ciptaning dan juga Tri Risma hari ini. Ku bilang sama kalian ya. Itu ya Ganjar, Tri Risma hari ini dan juga siapa namanya itu Ripka Ciptaning pertama sekali itu begitu turun itu di Labuan Bajo, bukan langsung ke Flores. Di Flores sana ya itu adalah titik gempa yang paling utama, yang paling besar, yang paling dahsyat sebetulnya dampaknya gitu loh ya. Jadi di sebelah sana siapa yang bisa menjangkau? Ya orang Flores sendiri. Siapa itu? Ya keluarga-keluarga yang terselamatkan daripada musibah. Membantu sesamanya yang sedang kesusahan. Jangan merasa paling pertama. Nah itu buktinya turun juga. Sekarang begini kalian. Jangan nagihnya sama PSI doang. Nagih dong Demokrat, P3, PKS mana, Golkar mana. Tagih! Nampak kali bencinya kalian itu semua sama Bapak Joko Widodo, PSI Gibran. Bapak Joko Widodo, PSI Gibran. Bapak Joko Widodo, PSI Gibran. Tapi nggak apa-apa lah, makin kalian gitu kan, makin besar simpati masyarakat sama mereka, ya. Dan juga elektabilitas makin naik. Ya! Itu dia, ya. Nah, itu varian pertama, ya. Yang baru bangun langsung konten. Ya, varian pertama. Nah, varian kedua, ya kalian sendiri menilai. Malas aku menilai kawan ini.
Cie, Mas Wapres, si anak haram konstitusi itu loh, sampai juga di NTT, nyasar gak lu? Iya, si Mas Wapres Fufu Fafa ini datang bersama perwakilan. Sebentar dulu, kau bilang nyasar, dia udah berapa kali ke NTT, lapet. Ngacak kau udah pergi ke sana belum? Nyasar nggak sampai ke daerah Amfuang yang jembatannya terputus juga dia udah nyampe. Ngomong aja tahu kau. Baru sekali itu dari DPP turun ke apa namanya ke daerah bencana yang ada di NTT udah terus kayak gitu ya kalian ngomong. Buzzer, kalau bisa kalian ikut contoh Opung Parbelak dan juga beberapa teman-teman dari YouTuber Nusantara ya. Kita akan buktikan, kita akan antar sendiri, kita datang sendiri, kita ambil foto sendiri. Maka sudah sah bahwa kami bukan buzzer. Karena buzzer itu model ngebacot doang. Ye, Wapres nyampe juga ke NTT. Nggak nyasar tuh. Kau datang sini kawan, datang kau sini. Datang kau di sini. Mahasiswa Fakultas Psikologi UI untuk melakukan trauma healing kepada para korban gempa. Nyet, telat lu dateng. TNI, Polri, Kemensos, Basarnas, bahkan ya Kapolri sama Pak Purbaya aja udah lebih dulu dateng. Nah, kalau PDI Perjuangan nggak usah ditanya deh. Urusan kemanusiaan pasti PDI Perjuangan tuh paling gercep sat-sat. Kenapa lu baru datang sekarang? Mau jadi... Kau nggak ikut. Kok kau nggak ikut? Gercep kok kan nggak ikut. Bacret loh. Kami pergi ke NTT tanggal ya, kami pergi ke NTT itu tanggal 23 ya. Tanggal 23, tanggal 25 aku ke Jakarta, tanggal 26 kita akan berangkat ke NTT. Buktikan, jangan cuma ngomong doang kau. Emang buzzer kayak kau, lapet. Omonganmu itu lebih panjang omongan dari muka. Hero, dasar sakit jiwa lu ya. Menurut gua, sebelum si Fufu Fafa ngajak mahasiswa Fakultas Psikologi ke NTT, harusnya yang diobatin duluan ya dirinya sendiri. Ya, karena katanya si Fufu Fafa ini kan sakit jiwa. Ups. By the way, kenapa ya si Fufu Fafa ini sering banget ngelibatin mahasiswa. Bahkan sebelumnya dia ngajak mahasiswa saat kunker. Sekarang ngajak lagi. Ada apa ya? Anak haram konstitusi, pencitraan lu, narik simpatik mahasiswa, gitu ya? Nggak ngaruh, Nyet. Publik tuh udah pada sadar kalau si Fufu Fafa ini anak haram karbitan hasil perjinahan konstitusi. Dongo SMA-nya diduga nggak lulus. Terus isunya sakit jiwa pula. Joko Dok, bawa berobat tuh anak lu si Fufu Fafa biar sakit jiwanya nggak semakin parah. Gue lupa. Lah kan bapaknya si Joko Dok juga diduga sakit jiwa. Ya ampun, ternyata sekeluarga si Joko Dok tuh sakit jiwa ya. Ups, hidup Joko Dok, Raja Kodok. Ini varian kedua ya. Ini varian kedua. Yang telurnya 3. Kalau yang tadi varian pertama telurnya cuma 1. Ini telurnya 3. Ibaratkan martabak. Yang anak haram lah, yang dibilang lagi sakit jiwa lah, Joko Odok lah, segala macam. Tapi nggak apa-apa ya. Justru mereka sedang membantu membesarkan nama Bapak Joko Widodo, membesarkan nama Mas Gibran, juga membesarkan nama PSI. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, dalam hati kita ngelus dada, ya kan. Kok begini lah mulutnya ini, percuma cantik ya kan. Kalau cantik tutur kata harus lembut kan begitu. Kan bisa kita jodohkan sama anak-anak itu Nusantara. Emang masih ada Opung Parbelak yang masih lajang? Kalian kira YouTuber Nusantara isinya orang tua semua? Bah, ada itu anak lajang. Kebetulan udah agak lama juga sih nggak laku. Itu varian pertama, telurnya 3. Aduh, ya. Jadi apa namanya? Kita beralih lagi ya. Kita beralih lagi ke varian ketiga. Kita mau bahas dulu buzzer-buzzernya orang ini.
Nah, tapi kalau ini aku nggak tahu buzzernya siapa ya. Nanti aku akan perlihatkan sama kalian ya dari jaketnya, dari dinasnya, kalian akan tahu ini dari partai mana dan berafiliasi ke mana ya. Ini varian ketiga, telurnya 5. Kok bisa sih anak SLB duduk di situ? Aduh. Kayaknya dia lagi mikirin ini deh. Ih, kemarin mainan yang aku beli bagus. Ih, nggak sabar deh, pengen buru-buru cepet pulang, pengen mainin mainan itu. Gitulah ya kira-kira. Atau ada apa yang pikiran lo pada? Aduh, ya Allah, dikutuk apa nih negara punya RI 2 begini? Pajak-pajak lupa deh buat biayain sekeluarga plenger. Ya. Aduh, ini Indonesia lagi dirgahayu. Tapi yang gak gue ikhlas tetap satu. Kenapa dia yang jadi wapres? Hah? Kenapa wapres gitu? Aduh, astagfirullahaladzim. Karena wapres yang kau dukung itu kalah. Kau itu pendukung Ganjar Mahfud kan? Varian ketiga. Rada cantik, telurnya 5. Ya kan? Oh, Bung Far bilang memang dia orang PDP, nggak tahu juga. Kita lihat dulu, kita lihat dia dari mana ya, kita lihat. Ternyata dia dari Partai Hanura. Iya kan? Nah itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan-tayangan tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.